Kita akan membahas batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Kemarin sampai dengan tadi kita sudah membahas batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu, di mana ada 3 asas, yaitu asas legalitas, asas retroaktif, dan terakhir asas transitoir. Sekarang kita coba bahas mengenai batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Ini untuk menjawab pertanyaan, di manakah berlakunya ketentuan hukum pidana? Maka jawabannya sesuai dengan ajaran mengenai batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Asas yang paling pokok terkait dengan hal ini adalah asas teritorialitas. Apa itu asas teritorialitas? Menurut asas teritorialitas, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik pelakunya warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Yang ditekankan adalah wilayah atau teritorial, tidak menekankan kepada siapa pelakunya. Baik itu warga negara sendiri maupun warga negara asing, kalau melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah suatu negara, maka berlaku ketentuan perundang-undangan hukum pidana negara tersebut. Di Indonesia, ketentuan mengenai asas teritorialitas ini terdapat dalam pasal 2 KUHP. Apa bunyinya? Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Misalnya terjadi tindak pidana pencurian, mau pelakunya itu warga negara Indonesia, atau warga negara Malaysia, warga negara Belanda, warga negara Prancis, warga negara Arab Saudi, warga negara Amerika, tidak dilihat. Yang dilihat adalah di mana perbuatan itu dilakukan. Sepanjang dilakukan di wilayah Indonesia atau wilayah teritorial Indonesia, maka berlaku ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia. Nah, maka asas teritorialitas ini titik tekannya pada tempat atau wilayah di mana perbuatan itu dilakukan, bukan pada siapa pelakunya. Asas teritorialitas telah dikenal sejak abad ke-19. Ini merupakan asas yang tertua terkait dengan berlakunya ketentuan hukum pidana. Apa dasar pemikiran dari asas teritorialitas? Dasar pemikiran pemberlakuan asas ini adalah terkait dengan kewajiban negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah negaranya. Sebuah negara berdaulat terhadap wilayahnya. Terhadap wilayahnya itu, maka negara wajib menjamin keamanan dan ketertiban. Ya, guna untuk menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah negaranya, maka sebuah negara punya kewenangan untuk menerapkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan kepada setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana. Nah, sehingga dasar pemikirannya terkait dengan asas kedaulatan negara atau asas kedaulatan negara suatu bangsa. Ini asas teritorialitas. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mana saja yang masuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia? Karena disitulah akan berlaku ketentuan hukum pidana atau ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia. Nah, yang pertama, yang masuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia adalah seluruh kepulauan maupun daratan bekas wilayah Hindia Belanda. Sesuai dengan konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, bahwa Belanda telah mengembalikan seluruh kepulauan maupun daratan bekas wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Maka yang dulu pernah dikuasai oleh Hindia Belanda, maka itulah merupakan wilayah teritorial Indonesia. Maka seringkali menjadi persoalan ketika ada bagian yang dianggap sebagai wilayah teritorial Indonesia,
padahal dulunya itu tidak termasuk wilayah Hindia Belanda. Nah, negara-negara yang lain punya kesempatan untuk mengklaim itu sebagai wilayahnya. Karena tahu bahwa wilayah teritorial Indonesia itu adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, seluruh perairan teritorial Indonesia yang terdiri atas laut, sungai, dan danau. Jadi kalau ada laut, sungai, danau yang itu ada di wilayah teritorial Indonesia, maka itu juga termasuk dalam wilayah teritorial Indonesia. Ya, ditambah dengan perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Apa itu ZEE? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 83, ZEE adalah batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Jadi dari garis pangkal laut, dari pantai, kemudian ditarik terus ke arah laut sepanjang 200 mil. Itulah yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif, di mana setiap negara punya kewenangan untuk menerapkan ketentuan hukumnya di wilayah tersebut. Nah, termasuk ketentuan perundang-undangan pidana bisa diberlakukan di zona ekonomi eksklusif atau batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal wilayah Indonesia. Jadi ada laut teritorial sepanjang 12 mil ditarik dari pangkal laut. Kemudian dari pangkal laut ditarik 200 mil, itulah zona ekonomi eksklusif. Nah, setelah itu sudah menjadi laut lepas. Bukan lagi merupakan wilayah di mana Indonesia punya kewenangan untuk menerapkan ketentuan perundang-undangan pidana atau hukum pidananya. Nah, tapi kalau sungai, danau yang itu ada di wilayah teritorial Indonesia, maka itu otomatis dianggap sebagai teritorial Indonesia. Kemudian yang ketiga, seluruh bangunan fisik kapal atau perahu berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri. Artinya kapal atau perahu itu terdaftar sebagai kapal atau perahu berbendera Indonesia. Ya, ketika kapal atau perahu tersebut berlayar di luar negeri, kemudian di atas kapal atau perahu tersebut terjadi tindak pidana, maka itu dianggap terjadi di wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 3 KUHP. Misalnya ada kapal atau perahu yang terdaftar berbendera Indonesia, jadi bukan maksudnya bendera secara fisik, tetapi kan kapal atau perahu itu ada pendaftarannya. Nah, ketika terdaftar berbendera Indonesia, kemudian berlayar di wilayah perairan negara asing, di atasnya terjadi tindak pidana, maka berlakulah ketentuan hukum pidana Indonesia. Kenapa? Karena dianggapnya kapal atau perahu tersebut merupakan wilayah teritorial Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 memperluas cakupan pasal 3 KUHP bukan hanya kapal atau perahu, tapi termasuk juga pesawat udara. Nah, jika ada pesawat udara yang terdaftar berbendera Indonesia, kemudian di dalam pesawat udara itu terjadi tindak pidana, maka berlakulah ketentuan hukum pidana Indonesia. Kenapa? Karena pesawat udara dimanapun dia terbang tetap dianggap sebagai wilayah teritorial Indonesia. Nah, inilah beberapa yang termasuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia. Sehingga jika terjadi tindak pidana di dalam wilayah tersebut dianggap telah terjadi di wilayah teritorial Indonesia sehingga diberlakukan ketentuan perundang-undangan pidana atau hukum pidana Indonesia. Kita lanjutkan ke locus delicti. Asas teritorialitas terkait erat dengan locus delicti. Apa itu locus delicti?
Locus delicti adalah tempat yang secara hukum dianggap sebagai tempat kejadian perkara atau TKP. Biasa kalau kita mendengar di mana TKP-nya, di mana tempat kejadian perkaranya, ini adalah locus delicti atau tempat yang secara hukum dianggap sebagai TKP. Jadi tempat yang menurut perspektif hukum itu dianggap sebagai tempat kejadian perkara. Ya, locus delicti ini perlu untuk diketahui untuk dua kepentingan. Kepentingan yang pertama, locus delicti ini akan menentukan hukum negara mana yang diberlakukan terhadap kejahatan yang terjadi. Karena apa? Karena ini kan menentukan TKP-nya itu ada di mana. Nah, kalau TKP-nya ada di negara A, ya berarti menurut asas teritorialitas, negara A-nya yang punya kewenangan untuk menerapkan ketentuan hukum pidananya. Kemudian kepentingan yang kedua, locus delicti ini akan menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkaranya. Ini terkait dengan kompetensi relatif. Kalau ada dalam suatu negara, kemudian ditemukan TKP-nya itu ada di daerah A, maka yang punya kewenangan mengadili adalah pengadilan negeri A. Nah, oleh karenanya maka locus delicti ini perlu diketahui. Nah, sebagai contoh untuk yang kepentingan pertama, menentukan negara mana yang punya kewenangan untuk menerapkan ketentuan hukum pidananya terhadap kejahatan yang terjadi. A bertengkar dengan B di Johor, Malaysia. Ketika A hendak menembak B, B lari. Dan setelah masuk di Batam, ditembak oleh A, di mana posisi A ketika menembak itu dia berada di Johor. Berarti pelakunya ada di Johor, korbannya itu ada di Batam. Karena memang batas teritorial antara satu negara dengan negara yang lain itu tidak tentu dibatasi oleh perairan, tapi juga dibatasi oleh daratan. Nah, Indonesia dengan Malaysia itu daratannya berhimpitan. Maka pembatasannya itu ada pada daratan. Sehingga bisa jadi ketika seseorang itu berada di wilayah Malaysia, maka dalam waktu yang cepat dia bisa berpindah ke wilayah Indonesia. Karena hanya perlu untuk masuk ke wilayah daratan yang berhimpitan satu dengan yang lainnya. Nah, ketika terjadi kasus demikian, maka mana hukum negara yang diberlakukan? Apakah hukum negara Malaysia atau hukum negara Indonesia? Pelakunya ada di Johor, Malaysia, korbannya ada di Batam, Indonesia. Kemudian untuk kepentingan yang kedua, mengenai kompetensi relatif. A berada di Sleman, DIY, mengirimkan roti beracun kepada B yang berada di Bandung, Jawa Barat. B akhirnya memakan dan meninggal dunia. Ya, di mana pengadilan yang punya kewenangan untuk mengadili perkaranya? Apakah di Sleman ataukah di Bandung? Karena Sleman itu menjadi lokasi di mana roti beracun itu dipersiapkan. Sementara Bandung itu menjadi lokasi di mana seseorang mengkonsumsi roti beracun itu kemudian meninggal dunia. Ini terkait dengan locus delicti atau TKP. Ya, untuk menjawab permasalahan tersebut, di dalam hukum pidana ada beberapa teori penetapan locus delicti. Yang pertama, ajaran berdasarkan tempat perbuatan dilakukan. Menurut ajaran ini, locus delicti dari suatu kejahatan adalah di mana tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Ya, dalam contoh kasus yang tadi, A berada di Johor, menembak B yang ada di Batam. Kalau menggunakan ajaran berdasarkan tempat perbuatan dilakukan, maka hukum pidana yang diberlakukan adalah hukum pidana Malaysia. Kenapa? Karena perbuatan itu dilakukan oleh A di Johor, Malaysia. Ya, sama halnya dengan yang contoh kedua. Roti diracik bersama dengan racun
dilakukan di Sleman. Kemudian dimakan oleh B yang berada di Bandung, kemudian meninggal dunia. Di mana perbuatan dilakukan? Perbuatan dilakukan oleh pelaku di Sleman. Maka yang punya kompetensi relatif adalah Pengadilan Negeri Sleman. Ini kalau berdasarkan ajaran tempat perbuatan dilakukan. Ada juga ajaran berdasarkan alat. Menurut ajaran ini, lokus delikti dari suatu kejahatan adalah di mana tempat digunakan senjata. Ini kalau memang perbuatan pidana atau tindak pidananya menggunakan senjata. Di mana senjata yang menimbulkan akibat dari kejahatan tersebut. Dalam contoh kasus yang pertama, yang digunakan adalah pistol atau senapan. Pistol tersebut digunakan dari wilayah Johor, Malaysia. Maka hukum pidana yang berlaku kalau mendasarkan pada ajaran alat ini, maka yang berlaku adalah hukum pidana Malaysia. Kalau contoh yang kedua, di mana roti diracik di Sleman, kemudian dimakan di Bandung. Itu kan juga menggunakan senjata yang menggunakan alat. Alat itu adalah roti yang dibubuhi dengan racun. Ya, pertanyaannya adalah di mana tempat digunakan alat itu, roti dengan racun itu. Ya, digunakannya di wilayah Sleman. Karena yang menggunakan adalah pelakunya. Yang namanya alat itu yang menggunakan adalah pelakunya. Lah pelaku itu menggunakan roti yang dibubuhi dengan racun itu ada di wilayah Sleman. Maka pengadilan negeri yang punya kompetensi relatif adalah Pengadilan Negeri Sleman. Ini kalau tindak pidananya dilakukan menggunakan alat. Kemudian ada juga ajaran berdasarkan akibat. Menurut ajaran ini, lokus delikti dari suatu kejahatan adalah di mana tempat terjadinya akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Jadi TKP atau lokus deliktinya itu bisa juga ditentukan di mana akibatnya terjadi. Dalam contoh kasus yang pertama, akibat dari perbuatan menembakkan pistol kepada orang lain adalah meninggalnya orang lain. Ya, akibat berupa meninggalnya orang lain itu terjadi di mana? Di Batam, Indonesia. Maka kalau menggunakan ajaran berdasarkan akibat, lokus delikti atau TKP-nya itu ada di Indonesia, maka ketentuan hukum pidana yang berlaku adalah hukum pidana Indonesia. Sama halnya dengan contoh yang kedua. Kalau digunakan ajaran berdasarkan akibat, di mana terjadinya akibat berupa matinya B yang memakan roti yang dibubuhi dengan racun. Berada di Bandung. Maka pengadilan negeri yang punya kompetensi relatif atau yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Bandung di Jawa Barat. Maka ajaran mana yang digunakan itu bisa menentukan hukum pidana yang mana yang digunakan secara berbeda. Kemudian yang keempat, ada ajaran berdasarkan tempat perbuatan dilakukan yang lebih dari satu tempat. Karena bisa jadi perbuatan itu dilakukan di lebih dari satu tempat. Misalnya melakukan di penganiayaan di Malaysia. Kemudian korbannya lari ke Indonesia, masih dilakukan penganiayaan. Balik lagi, bolak-balik terus. Berarti kan dilakukan di lebih dari satu tempat. Ya, ketika dilakukan di lebih dari satu tempat, lokus delikti dari suatu kejahatan adalah semuanya. Beberapa tempat dilakukannya kejahatan. Ya, tetapi yang paling berwenang adalah tempat di mana jumlah alat buktinya itu lebih banyak. Ini untuk merealisasikan asas peradilan yang sederhana dan cepat serta biaya ringan. Di mana kebanyakan alat buktinya, maka disitulah yang punya kewenangan untuk menerapkan ketentuan hukum pidananya. Kalau antara satu wilayah pengadilan negeri dengan wilayah pengadilan negeri yang lain, maka di wilayah pengadilan negeri yang mana jumlah alat buktinya yang lebih banyak. Ini agar peradilan bisa dilaksanakan
secara cepat, secara sederhana, dan biaya ringan. Ini paling tidak ada 4 teori untuk menentukan di mana lokus delicti atau tempat kejadian perkaranya, sehingga menentukan hukum negara mana yang diberlakukan atau untuk menentukan pengadilan negeri yang mana yang berwenang untuk mengadili perkaranya.